BTTH Kaisar Api, episode 553. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Situasi berangsur-angsur berubah menjadi sangat tegang, ekspresi Xiao Yan sedikit muram, dan api suci di tubuhnya kembali menyala, kekuatan besar dan sakral dengan mudah mengalir ke alam surgawi, dan permukaan cermin berubah, kali ini tampak sangat mengesankan. Gambaran surga, kaki langit. Melihat situasi seperti itu, hati Xiao Yan sedikit bergetar. Alam surga sekarang dipimpin oleh Change Kronit Xia Yuexi, dan kekuatan Xia Yuexi yang berada di peringkat reinkarnasi 8,5 langkah sangat menakutkan. Bahkan menghadapi serangan dari beberapa ahli di luar alam, saya khawatir ia masih mampu bertahan 1 atau 2 ronde. Aku khawatir justru karena keberadaan Yuexi lah di antara pasukan yang dikirim untuk menyerang alam surgawi dari luar wilayah, terdapat 2 keluarga kerajaan besar dan 1 orang suci besar. Menurut berita terbaru, yang terlemah di antara para santo yang kuat pun hanya memiliki kekuatan setengah langkah dan 8 lapisan. Raja penelan roh dan penguasa alam pedang saling memandang dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Rupanya, keduanya kebetulan bertemu Suner dalam perjalanan untuk mendukung klan Phoenix. Setelah beberapa penyelidikan, mereka juga mengetahui banyak hal tentang situasi terkini. Gambar itu sangat aneh. Di alam surgawi, 9 gunung Tianshan berdiri megah, di antaranya, pepohonan purba menjulang ke langit, bebatuan aneh muncul tanpa henti, dan bahkan pemandangan ilusi yang bersemayam di pegunungan Tianshan pun jarang ditemukan di dunia. Di atas 9 gunung Tianshan terdapat Istana Dewa Bulan, Istana Dewa Bunga, dan kekuatan-kekuatan super lainnya dari alam surgawi. Beragam. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya manusia yang hidup di bawah selubung 9 gunung Tianshan mengangkat kepala mereka dengan panik, hanya untuk melihat puncak gunung Tianshan yang semula damai. Pada saat itu, kumpulan energi jahat yang sangat gelap terus-menerus menyerang dan mengikis wilayah ini. Tampaknya ada semacam aura jahat dan keji yang menggerogoti dunia di atas pegunungan Tianshan. Rasa sedih dan tertekan menyapu dari pegunungan Tianshan, membuat seluruh dunia surgawi merasa tidak nyaman. Saat itu, Yun Yun dan yang lainnya tiba di kaki salah satu gunung Tianshan dan memandang ke puncak gunung Tianshan yang tak berujung. Tampaknya di ujung sana, ada begitu banyak orang yang seluruh tubuhnya kedinginan, dengan mata sedingin es, dan tubuh mereka seperti membeku selama 10.000 tahun. Bayangan jahat yang biasanya dingin dan membeku di dalam gua itu berdiri. Di sisi berlawanan dari kekuatan jahat ini, tampak beberapa sosok tunggal berdiri berdampingan, sebagian berambut putih seperti salju, sebagian lagi berambut panjang terurai seperti air terjun, angin bertiup, tetapi pupil mata mereka sedingin es, tanpa perubahan suasana hati, sangat acuh tak acuh. Ibu, 9 gunung Tianshan tampaknya terkepung ketat oleh beberapa orang kuat. Jika menggunakan cara biasa, akan sulit menembus batasan ini dan memasukinya. Di antara para tokoh berpengaruh di balik Yun Yun, banyak yang angkat bicara. 2 klan kerajaan, 1 klan suci agung, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, mata Yun Yun yang lembut dan indah tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, dan kelopak energi yang bergejolak di sekitar tubuhnya berfluktuasi sesuka hati, dan ternyata menjadi fluktuasi yang mengganggu dan menakutkan. Yun Yun memimpin sekelompok pasukan untuk mendukung alam surgawi. Lagi pula, kekuatan yang terakhir telah sepenuhnya stabil di tingkat reinkarnasi lapisan ke-7. Ditambah dengan banyak kemampuan yang dimilikinya, kekuatan dan efektivitas tempurnya telah melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi dia tidak membawa terlalu banyak elit. Hanya ada 1 peringkat reinkarnasi lapisan 5 dan beberapa penjaga di tingkat reinkarnasi yang lebih rendah. Di atas pegunungan Tianshan, saat ini sedang terjadi pembantaian yang cukup tragis. Di antara langit, terdapat kawasan terlarang Tianshan yang paling misterius. Ini adalah negeri tanpa hukum yang ditinggalkan oleh dunia peri, dan di mana-mana sunyi sepi. Konon, tak seorang pun bisa keluar hidup-hidup dari sini. Karena ini adalah tempat terlarang, tempat kematian. Makhluk daging dan iblis tidak dapat bertahan lama di tempat ini. Begitu mereka tinggal terlalu lama, bahkan jika mereka sekuat tingkat reinkarnasi lapisan ke-7, mereka akan sepenuhnya ditelan.
Bahkan banyak orang kuat seperti di dunia saat ini tidak dapat menahan erosi kekuatan terlarang. Semua orang kuat perlu dihindari. Yuexi, beritahu kami informasi penting tentang jalan menuju Istana Dewa. Jika tidak, makhluk-makhluk di bawah perlindunganmu ini tidak akan bisa lolos dari sanksi tanah terlarang ini. Di area terlarang, kelompok energi gelap bagaikan tali, mengikat tubuh banyak wanita cantik di tempat yang sama, tetapi di luar area terlarang, ada dua pria jahat yang menyeringai. Penguasa batas, ini benar-benar tidak mungkin. Raja Sura memarahinya dengan marah, meskipun tali-tali gelap di tubuhnya terus-menerus menelan nyawa orang itu, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya, dan dia melihat bahwa dia dan langit hidup berdampingan dan mati. Guru, Yueru, yang berada di samping, sedikit menggigit gigi peraknya, dan pedang Dewa Bulan berdengung tanpa henti di belakangnya. Namun, tidak peduli bagaimana ia berkomunikasi dengan tanda Dewa Bulan di tubuhnya, ia tetap tidak bisa mendapatkan jawaban yang akurat. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Nyonya Yaochi, Yao Ling, Yao Wuchen, dan yang lainnya di samping juga dipenuhi amarah, dan mereka cukup berjiwa pembenaran. Pada saat semua orang ragu-ragu, ada seorang wanita lain dan beberapa hembusan napas yang baik di dunia ini. Di depan kerumunan itu ada seorang wanita, dengan mata yang cerah dan gigi putih, serta leher dan tengkuk yang ramping. Seluruh penampilannya secantik bunga kembang sepatu. Yang terakhir berpakaian putih, berjalan dengan langkah teratai di kehampaan, dan kata-kata serta perbuatannya luar biasa, seperti peri cantik yang hanya ada di gulungan gambar, yang membuat orang terpukau. Yun. Melihat kemunculan tiba-tiba itu, Yueru terkejut. Hanya saja, ketika aku melihat Yun sekarang, baik kekuatan maupun posturnya telah mengalami perubahan besar. Bahkan ketika kedua mata menatap Yun, jejak Dewa Bulan di tubuh yang tadinya tenang, tiba-tiba ada sedikit gejolak. Salah satu dari 4 selir wilayah api abadi. Yun. Pada saat ini, tatapan beberapa pria kuat di tepi area terlarang menjadi sedikit dingin, dan mereka mengamati Yun dengan waspada. Kekuatan Yun dan Cailin mungkin yang paling sulit dipahami di antara keempat nyonya, dan kekuatan kedua raja mereka hanya berada di tingkat reinkarnasi ketujuh dan puncaknya. Raja Roh Kudus, bagaimana menurutmu? Seketika itu, kedua sosok tersebut menatap tanah kering di area terlarang, lalu terdengar suara rendah hati. Terkekeh. Akhirnya ada pria yang bisa menonton. Saat suara kedua raja jahat itu meredam di tanah yang semula kering, terdengar suara aneh, energi hitam mengerikan melonjak, dan seketika berubah menjadi wujud manusia di hadapan semua orang. Ini juga seorang wanita, dengan tubuh yang anggun dan tak tertandingi, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, bahkan jika Yun melihatnya, tekanan akan meningkat drastis. Niat membunuh wanita muda itu sungguh mengagumkan. Begitu dia muncul, dia mengendalikan segala sesuatu di dunia ini seperti seorang ahli. Dia berjalan menuju Yun dengan tenang, seolah-olah sebuah gunung megah menekan Yun, seolah-olah dia ingin menghancurkannya berkeping-keping. Apakah dia seorang santo yang hebat? Melihat situasi yang begitu rumit, hati Yun langsung tegang. Hanya ada lebih dari selusin orang suci di luar wilayah itu, dan yang satu ini, meskipun peringkatnya mendekati yang terbawah, kekuatan reinkarnasi tingkat 8 yang sesungguhnya sudah cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Gadis ini, apakah dia sudah menguasai kekuatan semacam itu dari peri bunga? Meskipun beberapa tokoh di langit mengetahui tentang prestasi luar biasa Yun selama pertempuran wilayah api tak berujung di awal, namun melihatnya sekarang, hal itu tetap mengejutkan. Pada saat itu, Chang'e, yang terikat di area terlarang, memahkotai Yuexi, dan hatinya pun tersentuh. Kontrol Yun atas jejak Dewa Bunga dapat dibenarkan, tetapi mengapa Yueru mendapatkan jejak Dewa Bulan? Situasi yang awalnya hancur berhasil dibalikkan berkat Yun dan yang lainnya. Merobek, wajah Yun sedingin es, tangannya yang terbuat dari giok memegang pedang Kaisar Langit Taichi dan mengayunkannya dengan lembut. Seberkas cahaya pedang yang mengandung aura suci melesat dalam sekejap, meninggalkan aura yang tak terlupakan dan menakutkan di kehampaan. Seketika itu juga, tali udara hitam yang mengikat semua orang di bawah dengan mudah hancur dan remuk. Untuk sementara waktu, banyak pemimpin tingkat tinggi di surga juga mendapatkan kembali kebebasan mereka dalam sekejap,
tetapi kekuatan dalam tubuh mereka berfluktuasi sedikit banyak, dan jelas bahwa mereka ditelan oleh kekuatan pertempuran di tanah terlarang, mengakibatkan mereka terikat oleh musuh di sini. Beberapa pil obat tingkat suci ke-8 dapat memulihkan sementara 50% kekuatan reinkarnasi. Senior Yuexi, apa yang sedang terjadi dalam situasi saat ini? Setelah melakukan semua ini, Yun Yun bertanya kepada Yuexi sambil tetap waspada terhadap pergerakan Raja Roh Kudus dan dua Raja Jahat di kejauhan. Dengan kekuatan reinkarnasi 8 tingkat setengah langkah milik Yuexi dan kekuatan banyak ahli tingkat tinggi di surga, mustahil untuk jatuh ke tangan lawan dengan mudah, mungkin ada beberapa rahasia yang belum diketahui di dalamnya. Terima kasih. Sejumlah eksekutif tingkat tinggi meminum pil obat di tangan Yun Yun dan memejamkan mata untuk mengatur pernapasan mereka. Mereka juga tahu bahwa pertempuran sengit menanti mereka. Ledakan. Dengan tibanya bala bantuan Yun Yun, pasukan surgawi yang bercokol di belakang juga memperhatikan pergerakan dari area terlarang, bergerak dengan perkasa, dan tiba-tiba berjalan menuju area terlarang. Dalam pertempuran aslinya, kedua pasukan tidak mengalami dampak lanjutan apapun, karena para petinggi alam surgawi diam-diam disusupi oleh dua raja dan orang suci yang kuat, ditangkap, dan kemudian dipenjarakan di area terlarang. Dan mereka mengetahui informasi di dalamnya. Jumlah pasukan koalisi surgawi sangat banyak, dan mereka membentuk gelombang udara menjulang tinggi satu demi satu, yang membuat orang merasa sedikit tenang. Pasukan itu semakin menekan, Yun Yun, Chang'e, dan Yuexi bercokol di luar area terlarang, memandang ketiga raja jahat dan pasukan jahat yang bercokol di lubang hitam tak berujung di belakang mereka, wajah mereka tampak serius. Dan anehnya, Raja Roh Kudus baru saja keluar dari tanah terlarang dan kembali ke dua tokoh jahat tersebut. Tampaknya dia tidak takut dengan kedatangan Yun Yun dan sejumlah besar pasukan koalisi di belakangnya. Kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-8, dan wajar jika dia menertawakan makhluk-makhluk yang bahkan belum mencapai tingkat reinkarnasi ke-7. Api suci, senjata ilahi, dan roh dari dua alat ilahi yang bersemayam di dalam pedang ilahi mengelilingi Yun Yun, yang kemudian berbalik dan bertanya kepada Yang Mulia Chang'e, Yueru, dan yang lainnya. Namun, kedua makhluk kecil dari roh artefak ilahi yang mengikuti perjalanan ini kini telah mencapai puncak reinkarnasi tingkat ke-6, dan mereka dapat bergabung untuk menghadapi pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat ke-7. Yueru dan Chang'e Mianxia Yuexi saling pandang, dan setelah mendapat anggukan dari Chang'e, mereka menceritakan yang sebenarnya tentang apa yang baru saja terjadi. Pada saat bencana terjadi, meskipun alam surgawi telah siap siaga, ketiga pria kuat itu menyelinap masuk ke kamar tidur secara diam-diam. Dengan kerjasama ketiganya, pertahanan alam surgawi menjadi tidak berguna. Beberapa hari sebelumnya, ketiganya menyelinap ke sini dan langsung mengikat semua alam surgawi tingkat tinggi. Tetapi setelah belenggu menguasai seluruh alam surgawi tingkat tinggi, Raja Roh Kudus tidak mengeluarkan perintah pembunuhan apapun, tetapi memasuki area terlarang sendirian, mencoba mengejar jalan tertinggi itu. Tiga raja, dengan mudah mengalahkanmu. Aliansi surgawi tidak pernah mengalami kerugian apapun, yang merupakan keberuntungan di tengah kemalangan. Yun Yun mendengar kata-kata itu dan menghela napas lega. Untungnya, tidak banyak kerusakan pada surga itu, jika tidak, dia akan gelisah. Lagi pula, ini adalah rumah lain baginya sampai batas tertentu. Jika kedua pasukan berperang, hal itu pasti akan menyebabkan situasi pembunuhan yang kacau, yang akan terlalu membosankan. Kenapa kita tidak bertaruh sedikit? Setelah beberapa saat, menatap mata garang dan penuh amarah dari pasukan sekutu di langit dan kerumunan orang, wajah Raja Roh Kudus tampak lesu, seolah-olah dia tidak takut. Aku tidak tahu taruhannya apa. Setelah berpikir sejenak, Yun Yun dan Yuexi saling memandang dan berkata dalam diam. Begitu kedua pihak memulai perang habis-habisan, surga akan menderita sedikit banyak. Sekarang setelah Raja Roh Kudus mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, mereka pun senang melakukannya. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau bisa melenyapkanku sebelum ia memadat, dunia ini akan selamat. Jika tidak, bahkan dengan penghancuran dirimu sendiri, kau tidak akan mampu melindungi dunia ini. Lagi pula, kekuatan semacam ini adalah keberadaan yang menakutkan yang melampaui para dewa dan hampir bersifat semi-ilahi. Raja Roh Kudus tersenyum dan memandang orang-orang di bawah, seolah-olah ada konspirasi yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya.
Dan tepat setelah suara yang terakhir itu selesai, telapak tangannya perlahan terangkat dan muncullah tanaman hitam kecil dan halus. Tumbuhan hitam itu seperti tumbuhan hitam seukuran lengan. Terdapat arus jahat yang kuat di akar dan batangnya. Di intinya, terdapat biji hitam seperti kuncup bunga yang perlahan bergoyang, yang secara tak terduga melepaskan kengerian mengerikan yang membuat dunia bergetar. Dengan munculnya tanaman hitam jahat, banyak alam surgawi tingkat tinggi merasakan hawa dingin di hati mereka. Setelah pengamatan yang cermat, tidak sulit untuk menemukan, Raja Roh Kudus benar sepenuhnya. Jika hal-hal mengerikan seperti itu terkondensasi, saya khawatir seluruh alam surgawi akan menghadapi situasi kehancuran yang sangat sulit. Kedua raja jahat itu akan diserahkan kepada kita. Meskipun kita sangat lemah sekarang, tetapi dengan bantuan pil obat, untuk sementara waktu kita tidak akan kesulitan untuk menjebak mereka. Namun, Raja Roh Kudus ini tidak hanya kuat, tetapi kekuatannya sendiri juga agak aneh. Sebelumnya kita bertarung, dan sebelum kita menemukan metode serangannya, semuanya jatuh ke tangannya. Hati-hati, begitu kata-kata itu terucap, dengan tambahan bala bantuan dari wilayah api tak berujung, Yuexi memimpin dan sepenuhnya bertempur dengan kedua raja jahat itu, dan situasi tampak buntu untuk sementara waktu. Di sisi lain, melihat Raja Roh Kudus dan Yun Yun, tubuh kedua wanita itu perlahan terdiam di udara, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Yun Yun sedang menunggu Raja Roh Kudus untuk bergerak, memanfaatkan celah di antara mereka berdua untuk sepenuhnya memusnahkan tanaman jahat ini. Raja Roh Kudus juga sedang menunggu. Tujuannya tentu saja adalah jejak Dewa Bunga pada Yueru dan Yunyun, jejak Dewa Bulan. Meskipun dia tidak mendapatkan cara untuk memasuki jalur Dewa Perang ketika memasuki area terlarang, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa selama dia mendapatkan dua tanda ini, dia dapat menempuh jalan Dewa Perang. Izinkan saya bertanya, antara memerintah dan menaklukkan dunia surgawi biasa, dan menemukan cara untuk memasuki Dogat, melangkah ke alam tertinggi Dogat, dan menaklukkan langit, jelaslah bahwa yang terakhir jauh lebih menarik. Ayo kita lakukan. Setelah kebuntuan sesaat, bibir Yun Yun melengkung membentuk busur tajam, dan api suci serta kekuatan reinkarnasi melonjak di sekeliling tubuhnya. Sekuat apapun kekuatan reinkarnasi itu, pertempuran hari ini sangat penting. Menghadapi serangan tajam Yun Yun, Raja Roh Kudus pun tertawa terbahak-bahak. Kekuatan-kekuatan besar dari kedua pihak bertempur bersama-sama, dan seluruh dunia tampak kacau, serta energi yang membara berhamburan kemana-mana. Ledakan, pertempuran antara kedua pihak sangat sengit, dan pertempuran antara Yun Yun dan Raja Roh Suci sangat dahsyat. Tubuh Raja Roh Kudus sangat lembut, dan kecepatannya sangat lincah. Tidak peduli serangan mengerikan apapun yang dilancarkan Yun Yun, serangan itu dengan mudah dihindari oleh Sang Raja Roh Kudus dengan memutar pinggangnya, dan pertempuran antara keduanya pun terhenti untuk sementara waktu. Sebaliknya, tanaman hitam di tangan yang terakhir perlahan lepas kendali, tertanam di kehampaan, melepaskan gelombang cahaya gas hitam ke seluruh tubuhnya, seperti kejahatan yang rakus, terus-menerus menelan energi antara langit dan bumi, dipenuhi dengan dirinya sendiri. Sensasi sentuhan mengerikan yang membuat kulit kepala mati rasa, diam-diam muncul di antara bagian langit dan bumi ini, membuat seluruh dunia dipenuhi dengan rasa takjub. Di atas tanaman, biji hitam itu seperti jantung yang sangat jahat, berdetak pelan dan tumbuh perlahan. Ini tidak bisa terus seperti ini. Setelah beberapa kali berkelahi, Yun Yun juga menyadari bahwa yang terakhir sengaja mengulur waktu, dan langsung mendengus. Dalam sekejap, tubuh kedua makhluk kecil itu, Tianlong dan Di Feng, bergoyang, dan langsung berubah menjadi dua pancaran cahaya terang yang menembus tubuh pedang Kaisar Langit Taiji. Suara keras Long Yin dan Feng Ming bergema di seluruh dunia. Yun Yun dengan lembut mengangkat pedang Kaisar Langit Taiji, bilahnya terangkat di atas kepalanya, dan sudut bibirnya melantunkan mantra kuno yang tak tertandingi kekuatannya, mengerahkan kekuatan kuno dari pedang Kaisar Langit Taiji yang eksklusif. Jejak bunga itu mulai berputar, dan jejak bunga putih murni muncul di sekitar Yun Yun dari udara tipis, mengelilinginya. Pada saat ini, Yun Yun tampak secantik peri bunga. Sesaat kemudian, bunga-bunga energi yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah mengalir menuju pedang Kaisar Langit Taiji, dan api putih murni dengan tenang menempel pada pedang Kaisar Langit Taiji. Kaisar Langit Taiji, penggal kepalamu. Suara dingin dan tanpa ampun itu,
disertai bayangan pedang sepanjang 10.000 kaki, muncul begitu saja dari udara. Dalam sekejap, seluruh dunia berguncang hebat, dan suara pecahannya sangat keras. Plop-plop, merasakan serangan terkuat Yun Yun dengan seluruh kekuatannya, hati banyak penguasa alam surgawi tingkat tinggi yang sedang bertarung sengit di belakang merasakan hawa dingin. Kekuatan penghancur macam apa ini? Kekuatannya mungkin melampaui kategori dewa setengah dewa, atau bahkan lebih dari itu. Raja Roh Kudus, dua tokoh jahat yang perkasa dan pasukan jahat di belakang, melihat bayangan pedang suci yang begitu besar, mau tak mau berseru ke langit. Tentu saja, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Raja Roh Kudus tertawa kecil, dan segera mengulurkan tangannya untuk menghancurkan biji hitam yang belum selesai itu sepenuhnya. Retakan, biji-biji hitam itu hancur karenanya, dan riak energi mengerikan yang mengguncang selama 9 hari menyapu keluar seperti gelombang pasang. Bumi berguncang, dan tanah yang semula datar dan halus runtuh seperti pecahan batu yang jatuh. Di celah antara runtuhnya tanah, muncul arus udara hitam yang tandus. Siapapun yang terseret olehnya akan mengeluarkan suara yang menyedihkan. Tanpa sempat melakukan perlawanan atau protes, ia hancur begitu saja, baik fisik maupun spiritual. Seluruh dunia kini dikelilingi oleh aliran udara hitam yang tandus ini, dan bahkan serangan Seon yang sedang dipersiapkan di tangan Yun Yun pun terhenti di udara saat ini, seolah-olah untuk sementara kehilangan targetnya dan menjadi tidak berdaya. Serangan Yun Yun yang sedang dipersiapkan sangat kuat, tetapi saat ini dia hanya memiliki kekuatan untuk satu pukulan saja. Jika pukulan ini tidak sepenuhnya menghancurkan Raja Roh Suci, menunggu akhir mereka tetap akan menjadi jalan buntu. Aku akan membantumu. Seketika itu juga, Chang'e bangkit dari Moon Creek di bawah mahkota, berhadapan dengan Yun Yun, dan matanya terus mencari tubuh asli Raja Roh Kudus di tanah yang retak ini. Tentara kembali dalam posisi bertahan. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana cara melindungi diri dari kekuatan yang tak dapat dijelaskan ini, saat ini, Yueru dan yang lainnya hanya dapat fokus pada Yun Yun dan Yuexi. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melindungi makhluk-makhluk di angkasa dan mengurangi korban jiwa yang tidak perlu sebisa mungkin. Seluruh langit tampak kosong, dipenuhi aroma mesiu yang sangat kuat, dan situasi pertempuran akan memanas hanya karena hal sekecil apapun. Bang bang bang, begitu mereka mundur, wajah cantik Yun Yun dan Yuexi menjadi muram. Tampaknya, sekuat apapun serangan mereka, semuanya akan musnah di udara hitam yang tandus, dan yang terpenting adalah setelah menghancurkan benih-benih hitam itu, nafas dan sosok Raja Roh Kudus benar-benar lenyap dari persepsi mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seolah-olah yang terakhir adalah gas hitam tandus, dan gas hitam tandus itu adalah dia. Namun, terdapat hampir tak terhitung banyaknya energi hitam tandus di dalam tanah yang retak, dan dengan serangan Yun Yun, mustahil untuk sepenuhnya memusnahkan dan memurnikan semua aura tersebut. Tidak, dia tidak kesepian dan gelap, tetapi menyamar di dalamnya. Pedang suci itu diayunkan lagi, suara dengung yang keras menggema di langit dan bumi, energi dahsyat menyapu keluar, dan Yun Yun samar-samar mendengar suara-suara samar dari kehampaan tempat keduanya bertabrakan. Kemegahan Dewa Bulan, pedang Kaisar Langit Taichi, tebas. Dua suara dingin bergema lagi, dengan gelombang kebesaran kuno yang menyapu seluruh dunia, bertemu menuju udara hitam di bawah retakan. Ledakan, kedua serangan itu sangat dahsyat, dan di bawah kendali yang disengaja dari keduanya, mereka benar-benar menyerang beberapa tempat aneh di kegelapan. Retakan, kedua serangan itu tampaknya mengenai suatu benda keras, dan suara tulang patah terdengar hingga keluar. Bagaimana kau menemukan tubuhku yang sebenarnya? Pada saat itu, tubuh tersebut mengalami luka parah, dan ekspresi yang sulit dipercaya muncul dari wajah Raja Roh Kudus yang dingin dan tampan. Darah menyembur keluar tanpa terkendali, dan vitalitas dalam tubuh benar-benar terkuras oleh kerja sama keduanya. Raja Roh Kudus, kedua raja jahat dan pasukan jahat di belakangnya menyaksikan Raja Roh Kudus dalam situasi seperti itu, dan tiba-tiba terdiam, dengan paksa melepaskan diri dari pengepungan para tokoh kuat lainnya, dan menyerbu posisinya. Merobek, pergi. Awan hitam pekat membubung dari langit dan bumi, dan pasukan pihak lawan melarikan diri sepenuhnya dari sini, meskipun harga yang harus dibayar adalah nyawa hampir seluruh pasukan jahat dan kedua raja jahat itu. Selain itu,
Tujuan dan ambisi dari yang disebut Raja Roh Kudus ini tampaknya lebih dari sekadar mencoba menguasai surga. Sayangnya, dia selalu meremehkan tekad Yun Yun dan yang lainnya untuk melindungi surga sampai mati, sehingga kali ini koalisi jahat menyerang surga, yang merupakan kerugian besar. Bencana di alam surgawi berakhir seperti ini. Setelah ini, alam surgawi, yang vitalitasnya telah rusak parah, benar-benar bangkit kembali setelah bencana ini. Lagi pula, dengan bantuan sumber daya pil aliansi api abadi, tingkat pertumbuhannya juga sangat mencengangkan. Surga sebenarnya berhasil dihindari oleh orang suci yang perkasa ini. Melihat adegan penutup di alam rahasia surgawi, Xiaoyan juga mengangguk sambil berpikir. Tampaknya para orang suci yang disebut-sebut perkasa itu menguasai kemampuan bertarung setingkat dewa, dan bahkan ada keberadaan yang lebih menakutkan dari ini. Meskipun dia berhasil melarikan diri, tetapi dia mengalami luka serius karenanya, dia bisa dengan mudah dibunuh saat kita bertemu lagi. Raja Penelan Roh tersenyum dan berkata, kenyataan bahwa beberapa kekuatan aliansi api abadi telah menang satu demi satu, sungguh menghangatkan hati. Dunia iblis, kurasa itu adalah hal terpenting dalam bencana ini. Kuharap tidak akan terjadi apa-apa. Penguasa wilayah pedang mengangguk setuju, tetapi dia masih menyimpan banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Dunia iblis, raja dari semua binatang buas, kaisar iblis, dan kekuatan besar Suanyi. Xiaoyan mengangguk perlahan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jelas, ini adalah ranah yang paling mengkhawatirkan. Bencana di alam surgawi perlahan-lahan terjadi, dan Xiaoyan juga diam-diam menghubungi banyak pewaris aliansi api abadi melalui api suci. Gambar alam misteri surgawi perlahan berputar, dan pada saat ini, ia mencapai wilayah terakhir dari aliansi api abadi. Dunia iblis. Dari zaman kuno hingga sekarang, dunia iblis selalu dipenuhi dengan misteri yang tak berujung. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana makhluk tak terhitung jumlahnya di dunia yang luas telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berlatih dan berusaha mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Hanya ketika kau memasuki dunia iblis barulah kau bisa terbebas dari perselisihan di dunia manusia. Meskipun dunia iblis juga merupakan tempat di mana kekuatan dihormati, hal ini tidak menghalangi kedudukannya yang tinggi di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dan dunia iblis besar selalu menghormati satu-satunya aturan, yaitu kekuatan. Namun, aturan ini hanya berlaku untuk pertempuran antar monster. Jika kekuatan lain dari luar alam ikut campur, saya khawatir itu akan menimbulkan perlawanan kuat dari seluruh dunia iblis. Pusat dunia iblis. Awalnya, pusat dunia iblis adalah tempat yang didambakan banyak monster. Lagi pula, monster yang bisa memasuki pusat dunia iblis adalah yang terbaik di antara semua monster buas. Pusat dunia iblis yang semula damai dan tenteram kini dipenuhi dengan kekacauan dan mayat. Dan bercak darah samar, yang tersebar secara acak di banyak kuil, menambah kesan yang sangat kuat di sini, membuat suasana seluruh tempat terlihat sangat menyedihkan. Di tengah dunia iblis, pasukan koalisi jahat di bawah kepemimpinan dua raja dan dua orang suci dari luar wilayah menyerang bersama-sama. Situasi tragis di sini sangat mengejutkan. Namun, meskipun pasukan yang dikirim dari luar wilayah untuk menyerang dunia iblis sangat besar, dunia iblis yang luas itu bukanlah tempat yang mudah ditaklukkan. Hanya dalam beberapa hari setelah pecahnya perang antara kedua belah pihak, banyak tokoh kuat di pusat dunia iblis bangkit untuk melawan, dan tiba-tiba pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dengan pasukan koalisi asing. Pasukan koalisi ekstrateritorial, yang telah memenangkan tiket tersebut, harus menemukan cara lain di bawah perlawanan sengit dunia iblis. Mereka mencoba memimpin dalam merebut pusat dunia iblis, mengejutkan para monster dengan keberhasilan memusnahkan para pemimpin dunia iblis dan menyelesaikan erosi dunia iblis. Selama beberapa hari pertempuran itu, meskipun para monster di dunia iblis sangat putus asa, bahkan jika mereka kalah dari lawan, mereka akan mengerahkan satu atau dua pembangkit tenaga jahat yang lebih kuat dari diri mereka sendiri untuk menghancurkan diri sendiri, sehingga dalam pertempuran seperti itu, jumlah kerugian pasukan koalisi dari 4 klan jahat sebenarnya bahkan lebih besar daripada jumlah kerugian monster di dunia iblis. Makam para monster, ini adalah wilayah kuno yang terkenal di seluruh dunia monster, dan juga merupakan tempat yang dianggap suci oleh banyak monster. Alasan utamanya adalah karena ada banyak monster penguasa, mayat, dan warisan yang tertidur dengan tenang di makam ini.
Kuburan gunung yang luas ini memiliki wilayah yang sangat besar, dan bahkan banyak sekali larangan kuno dan misterius yang memenuhi udara, menjadikannya tempat suci tertinggi di pusat seluruh dunia iblis. Kuburan para iblis, yang dulunya sunyi senyap, kini sangat ramai, dan banyak sosok yang berkumpul dari segala arah menatap kuburan utama dunia ini dengan amarah di mata mereka. Di kedalaman makam inti itu, terdapat beberapa semburan napas mengerikan yang keluar dari langit, membuat orang merasa pusing hanya dengan merasakannya sedikit. Pada saat itu, beberapa tokoh yang sudah dikenal juga tiba di sini satu persatu. Tuan Cailin, penguasa dunia, dan yang lainnya, untuk mencegah pasukan asing memusnahkan sepenuhnya orang-orang kuat di pusat dunia iblis. Mereka tiba-tiba mengambil risiko dan memancing mereka ke dalam kelompok makam iblis sendirian dengan kekuatan beberapa orang. Sekelompok sosok perlahan berdiri di pintu masuk makam di wilayah makam kelompok iblis. Melihat makam gelap yang tampaknya telah bertahan dari zaman kuno ini, rubah iblis berekor 9 kingluan dan serigala naga hitam di antara kerumunan itu memasang ekspresi serius dan tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka mulut. Tidak ada penguasa dunia dan lainnya di pusat dunia iblis saat ini. Meskipun situasi pertempuran telah stabil, pasukan monster buas berada dalam kekacauan. Pada saat krisis, untungnya Cailin memimpin bala bantuan aliansi api abadi untuk tiba tepat waktu, dan situasi krisis tersebut berhasil diatasi. Pemimpin keluarga kerajaan yang tetap tinggal untuk menyerang pusat dunia iblis telah jatuh ke tanganku. Dengan cara ini, seharusnya ada seorang penguasa kerajaan yang kuat dan 2 orang suci yang tangguh. Dengan kekuatan Master Alam Suanyi dan Wakil Master Alam Yaodi yang saat ini berada di sekitar tingkat reinkarnasi ke-8, kekuatan para ahli kedua orang suci itu seharusnya tidak cukup untuk membuat mereka begitu gentar. Kilatan cahaya dingin muncul di pupil mata Cailin, dan ketika dia melihat ke kejauhan, dia tidak dapat menangkap aura spesifik di inti makam kelompok iblis itu. Tampaknya ada kekuatan yang sangat dahsyat di makam ini, yang mengisolasi penjelajahannya. Hal terakhir yang kulihat, 3 tokoh jahat yang tersisa mengejar penguasa dunia dan yang lainnya, lalu memasuki makam kelompok iblis. Heisha Dragon Wolf berbicara lagi, suaranya penuh ketidaksabaran. Daerah ini agak aneh, Kaisar Longswewu, Anda pimpin bala bantuan dan para ahli dunia iblis kita untuk menjaga tempat ini dan mengepung pasukan koalisi jahat yang tersisa. Tanpa kepemimpinan komandan kerajaan, kelompok pasukan koalisi jahat ini akan rentan. Tanpa perintahku, tak seorang pun diperbolehkan memasuki makam para iblis. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Suara dingin Cailin menggema di benak para pria kuat di belakang, dan tekanan luar biasa dari ular piton penelan langit 10 warna memaksa semua orang untuk tetap di sini. Cailin juga memiliki beberapa kekhawatiran di dalam hatinya. Bagaimanapun, kekuatannya di tingkat reinkarnasi 8,5 langkah agak rumit. Kelompok petarung kuat di belakangnya, yang bahkan belum mencapai tingkat reinkarnasi 7 langkah, memasuki makam bersama-sama, tetapi itu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Ya, begitu kata-kata itu terucap, semua orang bergabung di luar makam untuk mengatur formasi megah berikutnya, dan mereka terus mengepung dan membunuh pasukan koalisi jahat yang melemah. Untuk sementara waktu, pemandangan di wilayah makam para monster sangat spektakuler. Beberapa orang dewasa, monster di dunia iblis berbeda dari manusia. Dengan dukungan dari para tokoh kuat di wilayah api tak berujung, kerugian kita benar-benar serius. Jika ini terus berlanjut, koalisi kita akan sepenuhnya dikalahkan di sini. Tidak jauh dari makam kelompok iblis, di samping tempat yang menjulang tinggi ke awan, seorang ahli kekuatan bayangan jahat yang bermartabat memandang pasukan koalisi jahat yang semakin menipis di bawahnya, dan merasakan kecemasan di dalam hatinya. Dahulu kala, keempat raja memimpin koalisi jahat dan menghancurkan banyak tokoh kuat di dunia iblis dengan keunggulan yang luar biasa. Namun, di bawah ucapan aneh dari penguasa dunia iblis dan wakil penguasa dunia, ketiga raja yang tersisa sepenuhnya mengabaikan situasi pertempuran saat ini. Mereka langsung mengikuti yang terakhir dan melangkah masuk ke makam iblis. Tampaknya para penguasa dunia iblis telah melemparkan kartu tawar-menawar yang sangat menggiurkan. Koalisi jahat di belakang dipimpin hanya oleh seorang komandan raja untuk merebut dunia iblis, dan komandan kerajaan yang tersisa serta 2 orang suci yang kuat mengejar mereka bersama-sama. Sekarang, aku hanya bisa berharap beberapa orang dewasa akan membunuh penguasa dunia iblis sesegera mungkin. Saat itu,
kita akan bisa mengambil inisiatif dalam situasi ini lagi. Dalam bayang-bayang, tidak ada pilihan lain selain merencanakan seperti ini. Namun jika ini dikonsumsi seperti ini, warisan dari dua keluarga kerajaan besar dan dua orang suci besar mungkin akan habis di sini. Dengan segala cara, serangan saat ini harus dipertahankan. Meskipun terdapat banyak keraguan, para tokoh jahat yang tersisa hanya dapat melakukan ini di bawah perlawanan pasukan sekutu dari dunia iblis. Bunuh aku. Bunyi amarah membunuh yang menggelegar dari seluruh langit muncul, dan seluruh pusat dunia iblis menggelar adegan pembunuhan hidup dan mati. Namun, sebesar apapun jumlah pasukan koalisi jahat yang keluar dari pusaran lubang hitam, banyak monster di pusat dunia iblis sama sekali tidak gentar. Mundur selangkah adalah tanah air dunia iblis. Demi tanah air, untuk dicintai dan disayangi, kita harus berjuang karena rumah ada di sini. Area makam para monster sangatlah misterius. Terdapat kuburan-kuburan besar yang bergelombang di sini. Terdapat kuburan-kuburan tak berujung dari berbagai monster. Kadang-kadang, beberapa kekuatan kuno akan muncul dari kuburan para monster, yang tiba-tiba akan menyebabkan banyak kerusakan di dunia ini. Sebuah ledakan gua. Namun, hal terpenting di area ini adalah pemakaman gua di intinya, yang merupakan inti dari seluruh kelompok makam iblis. Di area datar yang luas itu, pada saat itu, satu demi satu energi dahsyat muncul, dan fluktuasi di dalamnya sangat mengejutkan. Kedua pasukan telah sepenuhnya bertempur bersama, dan suara pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan tak ada habisnya, dan serangan itu sangat mengerikan. Fluktuasi energi tersebar di mana-mana di langit dan bumi, dan kekuatan penghancur yang dihasilkan sangat menakutkan. Dan dengan perlindungan pasukan dunia iblis dan bala bantuan aliansi api abadi, seluruh situasi secara bertahap menjadi stabil. Selama tiga kekuatan jahat yang tersisa tidak bertindak, bencana di dunia iblis akan mereda. Dalam situasi seperti itu, Cailin juga perlahan memanggil roh ular 10 warna untuk merayap di depannya, dan berjalan menuju pemakaman gua inti selangkah demi selangkah. Dilihat dari induksinya, 3 pembangkit tenaga jahat, penguasa dunia, dan lainnya ada di sana. Jelas pada saat ini, pertempuran di pemakaman gua inti adalah hal terpenting yang terkait dengan perubahan di seluruh dunia iblis. Pada saat itu, banyak perubahan telah terjadi di pemakaman gua tersebut. Lorong gua itu gelap dan dalam, seperti jurang tanpa dasar. Dindingnya dikelilingi oleh pola-pola kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang menyimpan kekuatan tersembunyi. Jika kekuatan lemah dan pikiran tidak teguh, mudah untuk benar-benar tersesat di dalamnya, tetapi ada 10 warna. Dipandu oleh kekuatan ular piton penelan, Cailin terdiam sepanjang jalan, dan bahkan ular piton penelan 10 warna itu memiliki sedikit rasa familiar. Sepertinya ia pernah berada di sini sebelumnya. Terdapat area yang sangat kosong di kedalaman gua, dan salah satu istana megah dengan gaya yang tidak biasa berdiri menjulang dan bertatahkan ukiran di sana. Gerbang istana yang megah itu tampak terbenam di dinding gua, dan Anda samar-samar dapat merasakan fluktuasi kuno selama bertahun-tahun di atas gerbang. Istana besar yang dibangun di dalam dinding ini bagaikan seorang pelayan setia selamanya. Berdiri di sini, seolah-olah menjaga sesuatu. Saat ini, di ruang terbuka datar di depan istana, beberapa sosok dengan aura berbeda berkumpul di sini. Mata mereka sedikit panas, dan mereka menatap gerbang istana dengan rakus. Karena di balik gerbang ini, sangat mungkin itu adalah tempat peristirahatan makhluk terkuat yang terhubung dengan dunia iblis Jepang. Jika mereka bisa masuk ke dalamnya, itu akan sangat membantu mereka. Lagi pula, satu-satunya orang yang bisa menghuni kuburan inti adalah raja dari semua binatang buas, ular piton penelan 10 warna, dan monster super lainnya. Ledakan. Keheningan itu tidak berlangsung lama, dan seorang pria bertubuh besar di tengah kerumunan yang berdesak-desakan, memukul dan menendang, dan gejolak pertempuran yang hebat pun meletus di sini. Hahaha, senang, seperti yang diharapkan dari kaisar iblis legendaris di dunia iblis. Tapi mengapa kau tidak menggunakan kekuatan jalur ilahi? Dalam sekejap, terdengar suara tawa dari tanah, tetapi sumber suara itu tidak terluka, dan orang yang melawannya dipenuhi luka dan sudah berada di ambang kematian. Keduanya adalah Kaisar Iblis, wakil penguasa dunia, di pusat dunia iblis, dan salah satu dari 3 tokoh jahat yang dipancing ke kuburan gua olehnya. Tuhan, apakah engkau baik-baik saja? Melihat pemandangan ini,
Sudut bibir Qian Ying di samping Kaisar Iblis mengerut erat, dan bergegas ke sisi Kaisar Iblis untuk menopangnya, menatap Kaisar Iblis dengan sangat khawatir. 6 sayap suci berwarna ungu di belakang Qian Ying juga mulai berputar perlahan, dan kekuatan ilahi yang berdenyut-denyut menyapu keluar. Kekasih Kaisar Iblis, Liu Yun, setelah memperoleh kekuatan malaikat yang terus dikumpulkan oleh Kaisar Iblis, membantunya menstabilkan kekuatannya sepenuhnya, dan bahkan membuat kekuatan Kaisar Iblis menembus level malaikat ungu bersayap 6, dan kekuatannya juga telah mencapai puncak reinkarnasi 5 lapis. Dengan sayap malaikat, kekuatan tempurnya juga merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Senyum getir perlahan muncul dari sudut mulut Kaisar Iblis, seolah-olah dia tidak ingin Liu Yun khawatir, tetapi kelemahan yang terpancar dari tubuhnya telah terlihat di wajah pucatnya, dan bahkan tombak iblis di sampingnya pun bergetar. Setelah beberapa pertarungan sebelum dan sesudahnya, Kaisar Iblis juga yakin bahwa pendekar ras suci di hadapannya ini benar-benar lawan yang sangat kuat. Atribut kekuatan cermin ajaib di tangan orang ini agak aneh. Sepertinya semua serangan yang kugunakan akan mudah ditiru olehnya, dan trik yang dia tiru bahkan lebih ampuh daripada saat aku menggunakannya. Tombak iblis pemecah langit di sampingnya perlahan menopang tubuh Kaisar Iblis, menatap pihak lain dengan waspada. Selama pertarungan antara keduanya, Kaisar Iblis mencoba menghancurkan yang lain dengan kekuatan absolut, tetapi sekuat apapun dia, kekuatannya akan ditiru oleh cermin ajaib di tangannya dan berbalik menyerangnya. Untuk mencegah pihak lain menduplikasi kekuatan jalur ilahi, Kaisar Iblis tidak menggunakan kekuatan jalur ilahi. Namun, Kaisar Iblis yang tidak menggunakan kekuatan jalur ilahi, dengan kekuatan reinkarnasi tingkat 8 dan berkah tombak iblis pemecah langit saat ini, sama sekali tidak mampu mengalahkan peringkat reinkarnasi tingkat 8 dari Yang Mulia Iblis Sihir Langit. Pertahanan pasif jangka panjang mengakibatkan luka di tubuhnya. Tidak, aku tidak sepenuhnya yakin, aku tidak bisa menggunakan kekuatan para dewa dan kekuatan para malaikat. Sesaat kemudian, saat melihat sayap malaikat berkibar di belakang orang-orang di sekitarnya, sensasi membara yang sakral menyelimutinya, dan Kaisar Iblis seketika menghentikan tindakan Liu Yun. Jika kekuatan jalan ilahi dan kekuatan malaikat ditiru oleh pihak lain, maka 1000 dunia agung kemungkinan akan menghadapi krisis yang sangat serius. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, ini bukanlah jalan terakhir. Di sini, ada seorang tokoh kerajaan yang kuat sedang bersembunyi di ambang pintu istana yang megah, menunggu kesempatan. Di sisi lain, Suanyi berada dalam kebuntuan dengan sosok jahat lainnya. Mata sosok jahat itu sedikit menunduk, seolah-olah ia telah bermeditasi. Di tempat yang suci dan damai seperti itu, aura jahat di sekitarnya tampak tidak selaras dengan tindakannya. Orang-orang ini, jiwa-jiwa yang dirasuki. Penguasa batas Suanyi memandang ketiga sosok jahat di hadapannya dan langsung mendengus. Namun, Suanyi masih merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Bagaimanapun, tujuan mereka hari ini berkaitan dengan keselamatan seluruh dunia iblis. Apakah dia bisa memancing beberapa orang ke istana di hadapannya, dan bagaimana dia bisa menyelesaikan kebuntuan yang terjadi di dunia iblis saat ini? Kekuatan dirinya dan Kaisar Iblis baru saja melangkah ke tingkat reinkarnasi ke-8 dan tingkat reinkarnasi kuasi ke-8. Saat menghadapi ketiga lawan, tekanannya berlipat ganda. Lagi pula, ketiga lawan tersebut, kecuali tingkat reinkarnasi kuasi ke-8, komandan kerajaan yang kekuatannya setara, kekuatan 2 pembangkit tenaga ras suci lainnya, Yang Mulia Iblis Sihir Surgawi tingkat reinkarnasi ke-8, dan sosok tak terlihat lainnya, yang kekuatannya secara samar-samar telah mencapai puncak tingkat reinkarnasi ke-8. Susunan yang menakutkan seperti itu cukup untuk menyapu seluruh dunia iblis. Untuk sementara waktu, tanggung jawab berat atas keselamatan dunia iblis bagaikan gunung besar yang menekan hati mereka. Namun, meskipun rencana mereka matang, pihak lain jelas bukan orang bodoh, sehingga mereka terhenti di depan istana pemakaman. Mereka juga tampaknya telah menemukan niat pembunuhan tak berujung yang tersembunyi di sini.